kita masuk ke materi berikutnya, kita satukan hati, mari kita berdoa untuk mengawali segala aktivitas kita malam hari ini. Puji syukur kepadamu Bapa untuk segala yang baik yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Pemeliharaan-Mu tetap sempurna bagi setiap kami, dan kami mengalami keindahan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh menyelesaikan aktivitas, dan malam hari ini kami ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami merasakan sukacita, kami merasakan kedamaian, dan kami mau mengasah setiap talenta yang telah Tuhan taruh atas kami. Biarlah setiap kami pemuji-pemuji-Mu ini Tuhan, para penyembah-Mu ini Tuhan, boleh melayani dengan segenap hati, segenap talenta, segenap karunia yang telah Tuhan percayakan atas kami. Dan kami mau mengembangkannya untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa, dan hidup kami pun semakin hari semakin terberkati. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Penyertaan-Mu juga sempurna atas saudara-saudara kami yang belum hadir dalam setiap aktivitas. Tuhan tetap memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami di tempat ini. Kami menyerahkan waktu kami ke depan untuk mengembangkan skill ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara bersukacita? Ya, sebelum memulai, mari kita perkatakan lagi. Suaraku merdu untuk memuji Tuhanku. 1, 2, 3. Suaraku merdu untuk memuji Tuhan. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah menganugerahkan segala yang baik dalam hidup kita, yang sudah memberikan segala sesuatu yang indah bagi kita. Malam hari ini kita mau lanjutkan materi tentang olah vokal, ya. Kembali, ini dari awal hadir semua ya? Atau ada yang baru hadir malam hari ini? Ya, semua hadir dari awal ya. Berarti kan saya tidak perlu mengulang terlalu banyak ya. Intinya olah vokal berarti kita belajar bagaimana mengolah suara, mengolah bunyi ketika kita bernyanyi. Karena pelayan pujian identik dengan memuji dengan nyanyian. Memuji Tuhan dengan banyak cara, salah satunya dengan nyanyian. Dan dengan nyanyian ini kita mau menjadi berkat melalui suara-suara kita. Nah, kalau yang pertama kita sudah belajar tentang artikulasi atau bagaimana kita mengucapkan vokal A, I, U, E, O, dan menggembangkan suara, membuat suara beresonansi dengan cara meredam suara ada di dalam rongga mulut. Jadi ruang resonansi ada 3, di tengah itu rongga mulut, di atas itu kepala, di bawah di dada. Masing-masing punya fungsi. Di dada untuk menjangkau nada bawah, nada-nada tengah juga di rongga mulut, nada atas kita arahkan ke kepala atau disebut head voice. Head voice sendiri itu ada beberapa jenis ya, beberapa jenis. Yang pertama ada falset ya. Falset itu sebenarnya istilah tepat untuk suara pria. Jadi falsetto atau falset itu dari kata false atau palsu. Jadi suara falset itu bukan suara asli. Seperti dulu saya kasih contoh ya, suara asli saya ya seperti ini ya. Nanti suara palsu saya bisa menyuarakan di range-nya nada wanita gitu ya. Makanya yang menggunakan falset itu sebenarnya lebih tepat kan pria gitu ya. Nah, kemudian ada disebut head voice atau suara kepala ya, tadi ada falset, kemudian ada glissando. Glissando itu suara resonansi di atas secara halus. Sekalipun kita bernyanyi secara halus, tapi kita tetap menggunakan kekuatan yang penuh ya. Kemudian ada belting. Belting itu bernyanyi dengan range atas dengan suara kepala, tapi powernya, energinya, kekuatannya itu seperti kita teriak biasa ya. Namun semuanya itu tetap suara harus bergema di rongga mulut dulu,
terpantul ke atas baru ke kepala ya. Dulu kita sudah berlatih bagaimana meresonansikan suara atau menggemakan suara atau meredam suara di dalam rongga mulut. Kemudian suara itu dihasilkan karena ada hembusan nafas. Nafas ketika bernyanyi dilakukan di diafragma, pernafasan diafragma. Minggu lalu kita sudah belajar, nanti kita ulangi lagi. Nah, hari ini kita mau fokus bagaimana kita menjangkau nada tinggi menggunakan head voice atau suara kepala. Ada 3 macam tadi ya. Nanti kita coba praktekkan satu persatu ya. Ketika kita bernyanyi itu tiga jenis suara head voice itu sering kita gunakan ya. Terutama yang wanita ya. Kalau yang pria karena kita nyanyi di jemaat itu biasanya bagi pria nada yang mudah terjangkau ya. Kecuali penyanyi solo itu kadang menggunakan meskipun pria menggunakan teknik belting, glissando ataupun falset ya. Itu ketika penyanyi solo butuh improve dan sebagainya menggunakan teknik itu ya. Itu juga bagian dari pewarnaan suara atau technical ring. Ketika bernyanyi solo kita improve-nya bisa improve nada, bisa improve tempo, bisa improve pewarnaan suara. Misalkan suara asli kita warna suaranya begini. Nah, bagian tertentu mau dikasih aksen warna suara yang agak berbeda sebagai improvisasi pewarnaan itu juga tidak masalah ya. Hanya namanya pewarnaan itu aksen ya, aksesoris. Jadi jangan terlalu banyak, itu saja ya. Bagi yang biasa nyanyi solo itu perlu dipelajari ya. Baik, sebelum kita nanti belajar bagaimana menjangkau nada tinggi, saya undang saudara berdiri lagi ya. Kita praktekkan bagaimana kita bernafas saat bernyanyi. Latihan pernafasan ini tidak bisa hanya di tempat ini ya. Saudara kalau biasa nyanyi bernafas biasa seperti pada umumnya kita menggunakan pernafasan dada. Begitu tahu cara bernafas diafragma, penjenengan latih sendiri, dibiasakan. Kebiasaan penjenengan bernyanyi sekian puluh tahun tidak bisa dirubah hanya dalam 1 hari atau katakan 4 kali pertemuan gitu ya. Tapi paling tidak penjenengan tahu caranya, mencoba dipraktekkan. Kalau misalkan ragu-ragu bagaimana ya kemarin prakteknya lah, penjenengan lihat di YouTube lagi ya. Itu bisa untuk bahan evaluasi belajar. Oh, caranya begini. Nah, itu ya. Jadi nanti penjenengan bisa lakukan itu berulang-ulang. Segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang hasilnya akan menjadi lebih bagus, lebih optimal ya. Baik, saya tanpa mic ya. Tanpa mic kita praktekkan cara bernafas. Kemarin ini yang kemarin datang semua ya? Oh belum ya, yang belum datang kita ulang ya. Teknik bernafas itu pernafasan diafragma ketika bernyanyi. Pernafasan ada 3, dada, diafragma, perut. Pernafasan dada itu alami, pernafasan alami ketika kita beraktivitas sehari-hari. Ketika penjenengan butuh stok nafas yang banyak, kecapean habis lari atau habis naik tangga, itu secara alami spontan pasti nanti akan menghirup nafas dengan pernafasan dada ya. Nah, itu rasanya di sini penuh nafas ya, full nafas. Jadi yang terasa terisi di dada. Cirinya dada membusung, pundak cenderung terangkat ya. Nah, itu ya terasa di sini full nafas. Kalau pernafasan perut itu saat tidur secara alami semua manusia menggunakan pernafasan perut. Kalau binatang saya tidak tahu ya, belum pernah mengamati ya. Tapi kayaknya juga ya pernafasan perut ya. Jadi ketika penjenengan tidur
itu pasti akan secara alami menggunakan pernafasan perut, sehingga memang stok di perut lebih banyak daripada stok pernafasan di dada ya. Saya tidak tahu alasannya kenapa Tuhan menciptakan manusia ketika tidur menggunakan perut ya. Kemudian ketika bernyanyi kita menggunakan pernafasan diafragma. Diafragma itu antara dada dan perut. Jadi di sini, nah ini ada legoan ya, ada cekungan di sini. Nah ini kan sekat rongga dada atau diafragma. Nah ini bisa diisi nafas secara penuh dan nafas itu akan memenuhi seluruh lingkar diafragma ini ya, lingkar ini. Nah penjenengan mengidentifikasinya, jari ini menyentuh di sini yang lego ini ya, yang cekungan di sini, kemudian ditarik ke samping. Nah, jadi posisi jari ini lurus ini tadi ya. Jangan kalau nanti terlalu turun berarti ke perut ya. Nah, ini fungsi jari-jari ini merasakan gerakan tubuh penjenengan, gerakan ke depan, ke belakang, ke samping. Nah, ketika menghirup nafas, area diafragma penuh. Ya, saya kasih contoh lagi ya. Ini ketika saya menghirup nafas. Nah, ini ketika saya bergerak cepat. Ya. Nah, ini kan pundak saya tidak terangkat, dada saya tidak membusung, perut saya tidak membesar. Yang membesar area sini. Jadi terasa tulang-tulang rusuk kita kayak ikut mengembang, ikut kedorong gitu ya, karena diisi nafas di sini ya. Kita praktekkan ya, 1, 2, 3, ambil nafas secara cepat. 1, 2, 3. Lepas. Nah, masih. Nah, ini berarti masih ke dada ya. Tidak apa-apa. Sekarang latih pelan-pelan ya. Saya hitung 1, 2, 3. Narik nafasnya pelan-pelan, dirasakan ada pergerakan di sini. Contohnya gini ya. 1, 2, 3. Saya hitung 1, 2, 3, terus tarik nafasnya 5 ketukan ya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas ya, kumpulkan di diafragma ya. 1, 2, 3. Lepas. Nah, sekarang lepas dengan desis ya. Desis keras saja. Gitu ya. 1, 2, 3, tariknya pelan-pelan. Tahan, lepas. Nah, ketika dilepas ini juga mengecil. Fungsi tangan ini merasakan ya. Oke, lagi ya. 1, 2, nafas pelan. Tahan, lepas. Ya. Nah, terus penjenengan melatih itu. Tadi masih banyak yang gini ya, tapi nafasnya masih di dada. Nah, jadi tetap yang terasa penuh sini. Misalkan yang terasa penuh sini ya. Jadi di area sini yang penuh ya. Coba sekali lagi ya. 1, 2, nafas. Lepas. Ya. Nah, kemarin kita sudah latihan cara melepas, nanti bisa langsung habis. Kemudian melatih melepas pelan-pelan. Hemat nafas ya. Kemudian melepas dengan vokal A, I, U, E, O. Misalkan dengan vokal A, ketika penjenengan membunyikannya, ini posisi lidah rileks melek, itu nanti hemat nafas. Tapi ketika suara saya, ini malah boros nafas. Jadi lidah agak melengkung, warna suara berubah jadi gelap ya. Rileks saja.
nafas bisa panjang ya. Coba dipraktekkan ya, bunyikan dengan H, nada ini. Ya. Nafas ya, nanti tahan, kemudian nanti bunyikan gitu ya. 1, 2 nafas, tahan, bunyikan. Nah, bunyi hanya bunyi A, vokal A harus kokoh ya. Semakin suara diredam, terkumpul di rongga mulut, semakin nafas hemat. Kalau saya ini aktif nafas boros ya. Ini teknik dasar ya. Ketika kita nanti praktek ke lagu, itu ada lagu-lagu tertentu yang memang kadang perlu kita kasih aksen sedikit, ada desaknya ya, tapi jangan terlalu banyak desak, nanti ngos-ngosan ya. Lagu-lagu yang tertentu ya, nanti kita kupas jiwa lagunya seperti apa, perlu misalkan baitnya perlu kelembutan, kemudian refrennya butuh kuat dan sebagainya ya. Tapi teknik dasarnya penjenengan bisa menguasai hemat suara dulu ya. Untuk hemat biasanya memang lebih sulit ya. Kalau boros itu gampang, kuat ya gitu ya. Boros itu cepat, gampang. Untuk hemat kita perlu latihan mengelola. Nafas juga gitu. Kita perlu mengelola nafas supaya hemat. Nah, seringkali kalau kita tidak bisa mengelola, saat bernyanyi nafas kita juga boros, sehingga nanti efeknya kalimat lagu tidak sampai selesai ya. Kemarin kita sudah latihan itu. Nah, langsung saja malam hari ini kita mau fokus ke latihan bagaimana menjangkau nada tinggi ya. Nada rendah penjenengan menggunakan resonansi atau register bawah di dada. Kita mulai dari nada bawah ya. Do sol do ya. Do re mi fa sol fa mi re do, itu ya, bunyikan satu iya. Lagi itu iya. Naik satu. Ketika bernyanyi, setiap penjenengan bernyanyi harus ada energinya, gregetnya, powernya. Ketika saya nyanyinya gini, ini nanti malah boros nafas. Ketika penjenengan lantang tapi teredam ya. Jadi lantang itu bukan keras. Saya volume lirik bisa lantang, tapi suaranya lantang. Jadi ada gema kuat di sini. Misalkan segini ya. Ini kan suara saya tidak keras. Beda dengan ini. Ini kan saya keras. Sama-sama lantang. Ini lantang, yang lirik tadi juga lantang. Tapi volume itu kita yang atur ya. Jadi fokus suara di rongga mulutnya. Satu iya. Lagi itu iya. Nah, sekarang bunyikan turun ya. Do. Ini kan do-nya di sini sekarang ya. Do. Ya, bunyikan do si la sol fa mi re do. Ya. Do.
Nah, semakin nada ke bawah, penjenengan tidak tunduk, tapi justru ini semakin tegak. Arahkan suara ke sini ya. Do, si. Pelan-pelan dulu ya, bareng. 1, iya. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Ya. Lagi ya. Nah, semakin nada bawah semakin perlebar. Sama nanti ketika nada atas juga semakin perlebar. Hanya arah suaranya ke sini. Jadi jangan pegang dada, nanti semakin nada bawah getaran di dada makin kuat ya. Do, si. Nah, ini kan sudah mulai ada getaran ya. Jadi kalau jenengan mengeluarkannya suara gini, do, si, la, sol. Nah, itu sampai sol sudah habis ya. Tapi buat makin lebar. Do, si, la, sol, fa, mi. Dunia kebatinan ya Bapak. Sakit sekali. Lagi, yuk. Pelan-pelan dulu. Setiap nada turun, penjenengan atur lagi untuk buka sini. Makanya pelan itu merasakan, misalkan gini ya. Do, si, la. Nah, kita pas mau mengucapkan nada bawah, buka lagi. Coba lagi ya. 1, iya. Do, si, la, sol, fa, mi, re. Aduhnya fals. Fals, nggak nyampe jadinya fals. Itu ya nada bawah. Kemudian ini nada tengah. Nada tengah dan do sama ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sampai do ya. Do, 1, iya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Do, re. Ya. Sama, semakin nada atas nanti makin buka lebar ya. Kalau yang wanita mungkin begitu la, si, do sudah arah ke head voice ya. Coba nyanyikan sampai sol saja. Do, re, mi, fa, sol, la, sampai la ya. La dengan yang sopran itu masih bisa tuh. Teriak masih bisa. Do, 1, iya. Do, re, mi, fa, sol, la. Nah, masih bisa ya. Nah, penjenengan kemarin ketika kita belajar artikulasi, kita mengucapkan vokal dan konsonan kan harus jelas dan jernih ya. Jadi misalkan do ya penjenengan do, re, mi, fa, sol, la. Nah, pelan-pelan dulu sambil menata mulut ya, menata mulut kita masing-masing ya. 1, iya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Masih enteng. Nah, sekarang dengan emosi yang lebih kuat ya. Nyanyi tanpa emosi nanti suaranya tidak ada gregetnya ya. Ketika saya nyanyi tanpa emosi kan juga begini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Meskipun
meskipun nada tinggi nyampe tapi tanpa emosi, tidak ada gregetnya. Ya, beda dengan do re mi fa sol la si do. Semakin nada tinggi makin perlebar ya. Sampai do saja. 1 iya do re mi fa sol la si do. Ya, sekarang bunyikan dengan na ya. Na 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 na. 1 iya na 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 na. Emosinya kurang ya. Na na na. Jadi tekanan di mulut, pendengar lihat ya, mulut saya ketika saya bernyanyi kan ada tekanan di sini juga di rahang saya ya. Na 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 na. Nah ini untuk mengatur posisi rongga mulut supaya selalu kokoh dan bulat ya. Na 1 iya na 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 na. Ya. Terus ini kan sampai do tinggi, sekarang dari do tinggi naik lagi sampai sol saja ya. Ya. Do, dan diulang dari do rendah ya. Do re mi ya na na na. 1 iya na 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 na. Terakhir itu toh, terus naik. Na 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 na. Nah, sampai sol ya. Nah, lagi dari bawah. Do ya. Na na na. 1 iya na 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 na. Lanjut. Na na na. Ya. Nah, semakin nada tinggi, jenengan makin lebar pantulan ke atasnya kuat. Kalau semakin nada rendah tadi, jenengan tidak perlu tunduk, justru nanti nekuk menghambat ya. Mengalirkan ke bawahnya sulit, tapi penjenengan lurus. Lah ketika nada tinggi, penjenengan agak tarik. Jadi dagunya jangan gini, nanti akan menghambat pantulan. Justru ini tarik ini supaya pantulan kuat ya. Tuh, langsung ya. Na na na. Ya. Ketika semakin nada tinggi makin buka lebar. Na. Nah, ini karena sudah mulai do tinggi tadi, jadi langsung kuat ya. Na. Posisi ini sudah agak ditarik. Na 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 na. Sampai sol ya. Yuk. Bersama-sama. 1 iya na. Kalau tidak sampai sol, jenengan sampainya mana berhenti di situ. Karena tidak semua orang bisa menjangkau sampai sol ya. Yang bisa sampai sol atau la berarti dia tenor ya. Kalau penjenengan hanya sampai mi sudah maksimal, berarti jenengan alto atau bass. Nah, ya. Lagi coba. Nah, 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 sampai mi ya. Nah, 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 1 iya. Nah, nah, nah. Jangan ampun ambil range bawah. Nah, nah, nah itu kan kembali ke nada bawah tadi. Kita ini kan latihan dari nada atas.
atasnya itu dengan sudah arahkan si mi tarik. Bareng saya ya, sampai mi saja. 1 iya. Nah, kuat ya. Bareng saya biar ketularan kuat. Yuk. 1 2 iya. Semakin nada tinggi makin emosi. Kalau saya tidak ada emosi untuk teriak, tidak nyampe. Nah ini tekanan saya di leher. Rekoso ya, didengarkan kan tidak enak karena tekanan di sini. Nah suara dipantulkan ke atas. Nah bukan. Tahu bedanya ya? Kalau ini di tekanan di sini. Nanti makin tinggi makin kecedit ya. Makin tidak nyampe ya. Nah, suara sudah bergema di sini pantul ke atas. Ya. Dari situ coba. 1 iya. Panjang dulu ya. Do-nya panjang. 1 nada panjang dulu jenengan rasane perubahan suara dari misalkan jenengan masih ini ubah. Nah, diubah ke atas. Ubah. 1 iya. Ya. Lagi ya. Ini yang wanita dulu Pak. Terus ke re-nya ya. Sorry. Yo sekarang ini ya re-nya. Makin nada tinggi, makin energinya kuat. Itu ya. 1 iya. Berhenti di re ya. Re-nya sepanjang-panjangnya diucapkan dengan na ya. Nah ini dengan semakin menjang nada atas tarik ya. 1 iya. Oke, yuk. Masih keras saya ya, saya sendiri loh saya loh, jenengan berbanyak orang. Ayo jenengan pasti bisa mengalahkan volume saya. Yuk. Hanya karena penjenengan belum emosi untuk teriak saja. Ya. Kayak marah dulu. Lagi ya. 1 iya. Ya, terus sekarang sampai mi ya. 1 iya. Nah, makin nada tinggi suara pendengaran kalau masih di sini nanti berat ya. Nah, jadi kita tidak usah ngoyo tapi kuat ya. Nah, caranya memperlebar sini. Kalau ini tadi kan tekanan di leher. Ini kan saya di leher. Ya. Ubah ini jadi ya. Coba sekarang tanpa konsonan ya, langsung A ya. Jadi langsung perlebar sini. 1 iya. Lagi ya. 2 iya. Nah, panjang ya. Yuk, 8 ketuk dulu. Di nada tinggi. Ini masih semua suara masih bisa menjangkau ini. 1 iya. Terus.
satu ketuk. Ya. Nah sekarang tambah ke fa coba ya. Jadi kadang kita tidak bisa menjangkau nada tinggi karena kurang emosi. Lah emosi itu perlu dipancing. Kemudian jenengan lantang, emosi untuk teriak lantang, gitu. Jangan menahan. Semakin suara tertahan, semakin tidak akan bisa keluar. Sampai fa ya. Do re mi fa. Satu iya. Karena ada emosi. Sampai sol coba. Satu, dua, iya. Bisa kan? Berarti dengan suaranya tinggi-tinggi sebenarnya. Hanya selama ini mungkin karena ragu-ragu, jadi tidak nyampe. Jadi setiap kita memang punya jangkauan suara masing-masing berbeda-beda. Tapi ketika kita tidak tahu caranya, kita nanti menjangkau nada tinggi cenderung nggak bisa. Ya meskipun sebenarnya jangkauan kita tinggi. Gitu. Nah, jadi setiap bernyanyi jenengan nanti emosi kuat, bukanya lebar, lantang. Ya, lantang. Suara lantang itu suara yang bergema kuat. Keras tapi teredam ya. Kuat ya, tidak harus keras tapi kuat, teredam, ada powernya ya. Nah sekarang ini ya. Nyanyikan nanti nih ya. Do sol do re mi fa sol, do re mi fa sol do fa mi re do ya. Jadi itu dari nada rendah sampai tinggi, nadanya latih. Kemudian, nah, cara menjangkau nada tinggi tadi kan saya baru fokuskan untuk membuka di sini dengan emosi yang kuat. Nah, supaya suara lebih powerful, nah nanti ada dorongan dari sini. Tadi kan kita sudah latihan nafas, kemarin sudah latihan nafas. Nafas itu fungsinya untuk memberi kekuatan suara. Kemarin sudah saya kasih gambaran peniup trompet. Ketika meniupnya pelan, bunyi trompetnya ya pelan. Gitu ya. Begitu meniupnya kuat, bunyinya ya kan gitu ya. Nah suara kita juga gitu. Ketika dorongan kita dari nafas ini tadi kuat, nanti suara yang keluar juga kuat, powerful. Nah misalkan ini tadi ya, do re mi fa sol, itu tadi ya. Nah ketika saya mengucapkan ini ya, do re mi fa sol, nah itu kan saya kan di sini. Ini sampai fa saja sudah berat ya. Nah kemudian saya memperlebar sini, do re di sol nada tingginya powernya kurang kuat. Nah, supaya nada tingginya tetap kuat, powerful, nanti nafas dari sini kuat, tekanan dari sini kuat ya. Ya, jadi bunyikan H ya. Bareng saya, do re mi fa sol, tahan di sol. Nah nanti ketika sol itu tetap kuat ya, jangan sampai hilang dulu ya. Coba dicoba dulu. Satu, iya. Yang wanita ambil range atas Bu. Tadi kan sudah latihan. Nah, nanti semakin ada atas, semakin ini kuat. Nah, sekarang penjenengan pegang sini lagi diafragma tadi. Nah, pompa diafragma
sama saudara, karena nanti sumber nafasnya kan dari sini. Nah, ini kemudian jenengan dorong ke depan. Nah, fungsinya ini nanti untuk menjangkau nada tinggi, kita butuh dorongan dari sini. Nah, semakin kalau saya tidak ada dorongan sini, tekanan suaranya kan beda ya. Ini saya diem. Nah, ketika ini mendorong, tahu bedanya ya. Jadi ada powernya, ada gregetnya. Ya. Nah, sekarang penjenengan tanpa suara ini ya, jenengan dorong ke, jadi rasakan. Nah, ini ya. Jadi dorongannya di sini. Nah, oke. Dan nanti latihan melatih otot diafragma dengan itu. Jadi nafas kita pompa ya, kita pompa dari sini. Nah, kemudian kita latihan yang ini dari nada bawah dulu ya. Do sol. Nah, jadi untuk melatih ini juga ya. Di pas do sol, do re mi fa sol, itu nanti ucapkan ha 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 yu we yo, ha yu we yo, ho ha ho ha yu we yo. Ya. Jadi pas ho ha ho, nah itu manfaatkan sini ya. Ya. Bukan dada Pak, sini ya. Jadi pas ini nada bawah tapi manfaat latih dari sini supaya powernya keluar ya. Hayunya mengalun ya. Jadi dengan merasakan bedanya tekanan dan tidak bertekanan. Ketika ini kan tekanannya tipis, begitu. Nah itu kan ada tekanan di sini. Ya, paham ya? Yo, 1, 2, iya. Pelan dulu ya. 1, iya. Jadi yang pertama hahu, yang pasti tinggi nanti hu hahu hayu ya. Lagi 1, iya. Kasih hentakan ya. Ini mengalun. Nah, ketika hentakan tadi jenengan melatih sini ya, tekanan dari diafragma. Lagi 1, iya. Ayu
Sudah ngos-ngosan. Sama nanti yang pria sama Pak, caranya gitu. Hanya pria kan belum butuh suara falset ya. Silakan duduk. Kecuali mau nyanyi solo perlu hanya. Nah, penjenengan tadi untuk melatih suara supaya ketika nanti menyanyikan lagu itu perubahan dari suara tengah ke head voice tidak kelihatan. Penjenengan latihannya ini nada naik satu-satu ini ya. Misalkan dari ini tadi ya, dari dari rendah kan, nah misalkan saya ini kurang suara saya, misalkan saya terus naiknya di sini. Nanti pas huha-huhanya kan saya pindah ke atas. Nah perubahan. Nah itu hati-hati kalau tidak kita nanti kan kan langsung hilang ya. Kita menggunakan suara atas, tapi energinya masih seperti energi biasa. Misalkan nanti naik lagi, nah begitu kita mau nyanyi nada tinggi, meskipun ini sebenarnya nah do-nya saya masih bisa menjangkau suara asli, tapi solnya itu saya sudah pakai head voice, pakai teknik belting tadi. Jadi karena saya kalau teriak nanti kasar, ya. Ini saya masih bisa, tapi pas solnya saya harus pakai ini. Makanya membunyikan saya do-nya, ini saya hati-hati, ya, tidak langsung meledak ya, tapi hati-hati. Cukup segini. Sehingga antara do dengan sol itu saya sudah berubah register, berubah dari register tengah ke register kepala, tapi warna suara tidak terlalu jauh berbeda. Ya, paham ya? Jadi pendengar nanti ketika nyanyikan lagu, terutama yang wanita yang sering menggunakan head voice, itu gunakan teknik itu. Nah, kalau wanita mungkin perubahannya pas di sini ya. Ya mungkin di sini tadi. Coba ya yang wanita ya. Ya. Nah pas H itu kan jenengan pakai suara asli masih bisa. Coba yuk, 1, 2, iya. Nah pas itu kan sudah pakai falset. Jadi pas dengan pertahankan energinya. Nah, pas itu jangan sampai kehilangan. Ya, coba lagi ya. 1, iya. Dari mengalun ke staccato, istilahnya staccato ya, dihentakan, itu penjenengan kasih jeda, ancang-ancang membuka sini. Nah, bunyinya ampun nyambung. Itu nanti jadi 3
energinya habis. Nah pas, nah itu kasih tekanan dari sini. Ya. Jadi huha-huhanya itu ada gregetnya. Ya. Coba ya bersama-sama, yuk bareng ya sambil duduk, enggak apa-apa. Satu dua iya. Karena sudah di luar suara saya tidak bisa ngasih contoh. Oke, lagu-lagu tertentu, lagu apa ya, kemarin kita latihan yang Tuhan selalu menolongku ya. Nah, coba nyanyi itu ya. Nyanyi itu saya pakai nada dasar E ya, nada dasar E. Tapi karena nanti untuk jemaat jangan pakai E ya. Karena tidak semua jemaat bisa cara bernyanyinya. Tapi kalau penjenengan sudah latihan cara bernyanyinya, gunakan semaksimal mungkin kemampuan penjenengan. Musim akan selalu berganti. Itu ya, dari awal ya. Musim akan satu iya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Nah, pentingan ketika mengucapkan artikulasi harus tegas ya. Musim akan selalu berganti, tekanan-nya kuat tapi ke dalam. Berganti, bukan berganti, berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sehingga nanti nafasnya akan lebih teratur. Coba lagi ya. Satu iya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ketiga iya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Ya kan, dari Tuhan itu kan suara asli masih bisa. Tuhan selalu. Nah, kalau yang pria dulu ya, begitu jenengan nada atas, tarik ya. Tuhan selalu. Mulut saya tidak terlalu lebar, tapi rongga saya yang lebar. Sehingga penjenengan melihat saya nyanyi kan tidak ngoyo. Tuhan selalu menolongku. Nyantai saja, relax. Tapi selama sini lebar dan suara teredam, nanti tetap enak ya. Yang pria dulu ya, coba. Satu dua iya. Tuhan selalu
nada tinggi, jenengan butuh ancang-ancang. Kayak kita mau melompat, ancang-ancangnya kita kan tahu lagu itu nadanya tinggi pas di situ. Jadi pas Tuhan pas itu jenengan sudah mempersiapkan. Tuhan jadi masuk la-nya itu kayak seolah-olah terputus tapi dalam satu nafas. Tuhan selalu. Jadi mempersiapkan sini ya. Nah, terus yang wanita jangan sama Bu. Jadi pas mau nada tinggi, ampun melemah emosinya tapi kuat. Tidak harus keras tapi berenergi ya. Coba. Tuhan selalu yang wanita ya. 1 iya. Tuhan selalu. Kembali ke sini ya. Tuhan selalu kan gitu ya. Tuhan selalu. Nah, buat itu. Tuhan selalu menolongku. Begitu jenengan perkuat ke atas, emosinya kuat, kasih stop sini lebar, nanti jenengan nada tingginya akan kuat. Coba ya. Tuhan ya. 1 iya. Tuhan selalu ya. Kayak jenengan pas tadi ya. Nah. Coba hahaha ya. 1 iya. Nah, itu bisa kan? Tuhan coba sampai la ya. 1 iya. Tuhan terus iya. Ya, coba bersama-sama ya. Tuhan 1 iya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai rambutku akan terjatuh. Nah, itu kembali ya. Selai rambutku. Nah, tak itu kan jenengan bisa suara asli, tapi mengeluarkannya hati-hati. Jangan langsung selai rambutku. Nah, itu kan nanti warna suara berubah dan mentah lagi. Terus ketika merubah dari suara atas ke suara dada lagi, kita melewati sini lah, jelorotnya pelan-pelan. Selai rambutku tak akan. Nah, taknya itu jenengan tertahan ini. Sehingga ketika masuk akan, kalau saya sudah ke head voice ya, kalau jenengan mungkin belum, itu tidak begitu kelihatan. Dari sehelai ya. 1 iya. Selai rambutku. Ada yang balas Bu ya. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ya lagi. 2 iya. Tuhan selalu
ketajaman artikulasinya harus dijaga ya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nah ini kan sudah pakai suara asli, tapi perubahan dari atas ke bawahnya jangan sampai terus bawahnya hilang ya, atau atasnya tenggelam. Jadi hati-hati. Jadi siklus suara lagu kan mesti naik turun ya, bawah atas. Nah itu merubah itu tadi. Ketika falset seperti apa, ketika menggunakan head voice gimana, kemudian nanti kembali ke register dada ke tengah itu seperti apa. Jadi yang kuncinya penjenengan menjaga stabilitas rongga mulut tetap lebar, sehingga sewaktu-waktu nada melompat ke atas itu sudah siap. Tuhan selalu, nah itu sudah siap ya. Tuhan selalu, nah itu kita melompat ke atasnya langsung persiapkan. Nanti begitu yang pria pun harus hati-hati ya. Jadi selai di rambutku tak akan. Jadi taknya jangan langsung terus meledak. Misalkan selai di rambutku tak akan. Nah, itu kan karena nada ringan lagi kan cenderung lepas kontrol. Tetap pertahankan peredamannya. Oke, ada pertanyaan mungkin, monggo silakan. Ya. Kalau nada tinggi hati-hatinya tadi ya. Jadi penjenengan latihan tadi. Haho haho hayueyo hayueyo haho hayueyo. Jadi ketika ho haho, nah itu ada dorongan di sini. Nanti melatih dorongan di sini tanpa suara dulu. Ini tadi bukan sini kan. Ya, jadi kan latihan memompa udara dari sini, memompa nafas dari sini. Ayueyo ho 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 ho. Jadi ketika saya tidak ada dorongan dari sini, nanti juga tidak tegas ya. Ayueyo ho ho. Ayueyo ho ho. Tahu bedanya ya? Ya ini kan lebih berenergi. Ayueyo ho ho. Ayueyo. Nanti pas nada-nada atas juga butuh dorongan sini. Misalkan Tuhan selalu menolongku tadi ya. Tuhan selalu. Nah, kalau saya tanpa dorongan sini, Tuhan selalu. Nah, cenderung tekanan di sini. Tuhan selalu. Tapi ketika nih Tuhan selalu ringan ya. Mau nada dinaikkan juga ringan ya. Tuhan selalu menolong. Jadi makin nada tinggi, saya tidak perlu nyantai. Katakan naik lagi. Tuhan selalu. Nah itu juga nyantai. Meskipun itu sudah, nanti kalau diulang-ulang nada tinggi ya saya kecapean karena sudah nada maksimal gitu ya. Makanya ketika nyanyi solo kita jangan sampai di nada maksimal. Untuk jemaat nada-nadanya seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Jadi usahakan jangan melewati di atas ya. Jadi kalau kita mencari nada lagu itu not tertingginya di mana? Not tertingginya arahkan di atas paling tinggi, sehingga nanti semua jemaat masih bisa menjangkau. Kecuali nyanyi sekali saja kayak Tuhan selalu menolongku, kalau nyanyinya hanya sekali pakai E tadi tidak apa-apa. Tapi kalau semua jemaat nyanyi bareng pakai E, nanti kasihan yang jenis suaranya rendah ya.
selesai ibadah nanti ngos-ngosan semua. Pas khotbah ngantuk karena kecapean teriak-teriak ya. Oke, monggo kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, kan tadi pernapasan pakai diafragma ya Pak. Nah, ada nggak sih batasan untuk semisal untuk persiapan mau WL atau singar gitu, batas jam makan gitu supaya tidak mengganggu maksudnya kadang-kala kalau kekenyangan mungkin tidak bisa maksimal, apakah itu fakta atau cuma mitos gitu? Kalau kekenyangan itu nanti energi kita untuk mendorong juga kurang kuat ya. Ya segala sesuatu kalau over, kalau kita sebatas kenyang gitu ya, sebatas kenyang tidak masalah ya. Kalau penjenengan lapar nanti juga tenaganya kurang ya. Tenaganya kurang. Hanya nyanyi itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi dari emosi ya. Emosi. Asal penjenengan tidak benar-benar kelaparan itu masih bisa nyanyi, tapi kalau benar-benar kelaparan karena tubuhnya sudah lemes ya mau mengeluarkan juga sulit ya, mau mengeluarkan suara juga sulit. Atau kekenyangan itu nanti juga mau memaksa juga sulit ya. Tapi yang utama emosi kita untuk bernyanyi tadi. Emosi dalam arti kita mau bersuara lantang. Untuk bersuara lantang mempersiapkan komplit ya, di persiapannya komplit dari ini tadi, dorongan dari sini, kemudian rongga mulut yang lebar, sama memantulkan suara, memindah-mindah suara atas tengah bawah dan sebaliknya, dari bawah tengah atas, atau kadang dari tengah ke bawah atau tengah ke atas. Biasanya bagian bait misalkan musim akan, nah itu kan kita pakai resonansi tengah. Musim akan selalu berganti. Nah, ganti itu kan sudah memindah ke bawah. Kalau kita tidak hati-hati, nanti kan jadi musim akan selalu berganti, hilang ya. Nah, jadi harus ngatur, semua diatur dalane. Yang ngatur ya kita sendiri. Musim akan selalu berganti. Jadi pas saya berganti itu harus satu nafas ya, karena satu frase. Berganti. Tapi tekanannya sudah berbeda karena dari berganti. Ya. Bernya itu kan kata depan, kemudian gantinya baru kata aslinya. Nah, ketika kita mengucapkan suku kata dalam bernyanyi, misalkan ganti, itu tekanan gan lebih kuat dari T-nya. Musim akan selalu berganti. Jadi bukan berganti. Nah, seringkali dari nada rendah ke tinggi, kadang setiap penada tinggi cenderung keras, padahal tekanannya harus berbeda. Terus tak akan berubah. Nah, ini berubah. Nah, kan ubah itu U-nya lebih kuat dari bah-nya. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Tuh. Jadi nanti per kata, suku kata kedua tekanannya lebih lunak dari yang pertama. Setiap awal kata ada kekuatan ya. Ku yakin Tuhan. Nah, kekuatannya itu dari konsonan. Nah, mengucapkan K, ku itu bukan seolah-olah KH, bukan ku yakin, tapi ku yakin.
ketika bernyanyi ya. Ku yakin Tuhan, nah ku yakin Tuhan, nah itu harus tegas. Ku yakin Tuhan memberkati. Nah, itu I-nya lebih lunak dari kat berkat tadi ya. Kemudian dan seterusnya ya. Sekalipun nada atas misalkan Tuhan selalu menolongku. Jadi menolongku itu juga menolongnya lebih kuat daripada punya ya. Selalu menjagaku sehelai di rambutku tak akan. Nah itu kan ke bawah lagi. Sehelai. Nah ini kan saya menggunakan suara atas. Sehelai di rambutku. Ku itu kan saya kembali ke tengah. Kembali ke sini. Tak akan terjatuh tanpa seizinku. Ke tengah lagi. Tuhan selalu. Nah ini la saya kan sudah ke atas. Tuhan selalu menolongku. Tengah. Selalu menjagaku. Ini masih resonansi tengah. Dia mengenyangkanku. Dan nah jadi saya ke dada lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Nah itu ya. Ketika kita nyanyi pop, saya membawa ke atas, tengah, bawah seperti itu. Tapi ketika saya nanti ini saya nyanyikan dengan teknik vokal yang katakan sempurna, yang bener gitu ya. Nanti jadi kayak seriusan, ya. Itu nanti perubahan tengah dada ke ini lebih jelas ya. Tuhan selalu menolongku. Nah, itu kan tekanan di atasnya lebih menonjol ya. Sehelai. Nah, ini saya di tengah. Sehelai di rambutku. Nah ini ke bawah. Tak akan terjatuh. Nah kalau mau membedakan range atas, tengah, bawah dengan teknik yang benar seperti itu. Tapi ini kan kita nyanyi pop tidak perlu menggunakan sekuat itu gitu. Hanya untuk mempelajari perubahan dari register atas, tengah, dan bawahnya begitu. Ketika kita membuka sininya lebar terus, itu nanti perubahannya akan kelihatan. Tuhan selalu. Nah, itu melompat ke atasnya. Dia mengenyangkanku dan nah, itu kan kelihatan ke bawah. Dan peliharaku. Nah itu lebih kuat. Seluruh. Tapi ketika kita nyanyi di ibadah kan kita nyanyinya versi pop ya. Jadi cukup kayak tadi. Dia mengenyangkanku dan nadanya juga tidak perlu tahu bedanya ya. Ya, tapi jenengan akan menggunakan cara ini kan tahu dasarnya dulu. Ketika sudah terbiasa kita membuka rongga mulut lebar, nanti kita mau membuka selebar apa, itu kita yang ngatur. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Apa
apa minuman dingin atau minuman panas bisa mempengaruhi pita suara? Misalnya habis minum es terus nyanyi atau bisa Bu. ya. Jadi kalau penjenengan dingin itu kan sifatnya beku ya, membuat kaku. Kayak penjenengan habis tidur nyanyi langsung keras tidak bisa, nanti bisa merusak pita suara. Begitupun penjenengan habis minum dingin kemudian penjenengan langsung nyanyi keras, itu nanti juga tidak bisa maksimal ya. Termasuk yang asam-asam itu kan berpengaruh ke membuat tidak lentur lah, pita suara tidak lentur ya, tidak lentur. Begitu pita suara tidak lentur, suara yang kita hasilkan tidak lentur juga ya. Dan nanti minggu depan kita berlatih melenturkan suara ya. Melenturkan suara artinya ketika kita bernyanyi itu supaya suara kita lentur, tidak kaku ya, tidak kaku. Semakin suara fleksibel, semakin suara lentur, mau naik turun itu nyaman. Kemudian penjenengan mau bernyanyi seperti versi seperti apa juga nanti nyaman. Jadi kelenturan suara. Nah, kelenturan suara itu nanti kita bisa latih ya. Semuanya bisa latih. Semakin suara lentur itu nanti akan menghasilkan vibrasi alami. Jadi semakin suara lentur, semakin fleksibel, elastis, nah itu nanti akan menghasilkan vibrasi alami. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau hangat atau panas juga apa mempengaruhi? Kalau panas tidak masalah sih. Panas. Tidak apa-apa. Tapi jangan yang umum belum. Nanti kalau panas sekali itu ya, panas sekali pasti berpengaruh karena lidah kita melonyok jadi mau nyanyi. Kalau setelah nyanyi mau minum jeruk atau es tidak apa-apa, tapi kalau sebelum nyanyi sebaiknya tidak ya. Yang asam atau yang dingin kalau sebelum nyanyi, kalau setelah nyanyi tidak apa-apa. Jenengan Gorengan juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting penjenengan masalahnya di badan nanti. Ya. Hanya kalau gorengan biasanya kan minyaknya itu kan ada yang ganjil di sini. Lah ketika di sini ada minyak, kemudian ada makanan lain masuk, katakan menempel atau apa, aliran suara kita yang nantinya terganggu. Kalau itu kualitas di suara saja, tapi kalau jangkauan nada, teknik itu selama jenengan cara menyanyinya benar, ya tetap benar. Hanya ketika ada misalkan saya batuk ya karena radang atau apa gitu, ketika menjangkau nada tinggi kadang muncul serak gitu. Nah itu karena tidak bersih di sini kan, radang kan berarti ada luka atau infeksi atau apa di sini sehingga tetap mengganggu suara kita. Oke, ada lagi? Monggo. ya, saya izin tanya Pak, idealnya setiap hari itu berlatih berapa menit ya untuk bisa melatih? Sebanyak-banyaknya. Kalau latihan mau mendisiplin diri, latihan itu penjenengan latihan efektif ya 1 jam ya. Tapi penjenengan kan kalau 1 jam nyanyi terus, karena ketika kita latihan sebentar itu kadang suara baru anget, baru panas, terus berhenti. Nah, padahal suara itu akan maksimal ketika sudah panas tadi, ya. Tanpa air panas tentunya. Tapi tapi kalau dalam 1 hari dengan sudah bicara, sudah nyanyi, sudah benar-benar itu malam gini latihan dengan mau teriak-teriak setengah jam pun tidak masalah. Yang penting bukan durasinya, tapi cara kita mempraktekkan. Cara kita mempraktekkan benar. Misalkan jenengan latihan pernafasan, tiap orang beda-beda. Jenengan mau latihan katakan setengah jam,
oh itu sudah bisa. Tapi ada yang mungkin sampai berjam-jam sulit mempraktekkan, karena nyanyi itu kan skill itu satu dengan yang lain pasti berbeda. Katakan penjenengan masak gitu ya, masak jenengan sama-sama masak, yang satu bisa cepat, yang satu tidak, hasil akhirnya yang satu enak, yang satu mabuk, itu juga ada. Jadi kan nyanyi juga gitu, kita latihan pada waktu yang sama dengan cara yang sama, tapi mengolahnya ke diri kita masing-masing. Kan setiap orang tidak punya kemampuan yang sama, karena skill itu tetap ada faktor bakat berpengaruh ya. Orang yang punya bakat itu tidak usah diajari, dia mendengarkan saja ngotak-atik bisa. Ngotak-atik, saya dulu tidak ada yang ngajari, saya ngotak-atik, loh ini kok nyanyi suaranya enak, saya dengarkan terus saya menirukan. Zaman dulu kan rekaman pakai kaset pita itu, jadi saya suka merekam suara saya nyanyi, itu saya bandingkan, oh dengan penyanyi ini, oh ini kok suaranya gini ya, suara saya gini. Kemudian setelah saya dengarkan, saya rubah cara nyanyi saya, jadi tak otak-atik sendiri. Kalau saya cara produksi suara begini, hasilnya begini, kalau begini hasilnya begini. Kalau saya nyanyi begini, kok saya sendiri rekoso, tapi kalau begini ringan gitu. Di otak sendiri akhirnya ketemu. Jadi saya belajar mempelajari teori vokal itu sudah kuliah itu. Jadi sebelum itu ya ngotak adik sendiri, dengerin orang nyanyi, oh ini gini, oh ini gini. Nah, begitu tahu teorinya, ada yang selama ini ternyata saya salah mempraktekkan misalkan gitu. Lah mengubah itu lebih lama karena saya sudah terbiasa nyanyi dengan cara yang kurang tepat gitu. Jadi misalkan ini tadi teknik menjangkau nada tinggi itu ya. Saya dulu bisa menjangkau nada tinggi atas bisa, tapi tidak powerful. Kemudian saya merubah suara dari suara asli ke head voice, itu dulu tidak bisa mulus. Tadi harus belajar melatih merubah register-register tadi. Itu juga butuh proses ya, termasuk pernafasan dan sebagainya. Tidak bisa kita semua instan, tidak bisa. Ya, penjenengan kan sudah berapa puluh tahun terbiasa nyanyi seperti itu. Untuk merubah tidak mudah, tapi semuanya bisa kembali ke semangat penjenengan masing-masing. Saya mau berubah dengan cara bernyanyi atau tidak gitu ya. Jadi segala sesuatu kan pengelolaan ada di diri kita. Apapun ya, suara ya yang mengelola ya penjenengan sendiri-sendiri. Saya kan hanya menunjukkan gini loh caranya. Nah kalau jenengan bingung nanti nanya saya lagi boleh. Oke, sudah ada lagi. Baik ya, sudah cukup. Kita akhiri. Saya kembalikan ke pengurus.